Ini Pak, kalau kita membahas mengenai industri asuransi di tanah air ya Pak ya, di tengah situasi yang cukup menantang saat ini Pak, mungkin boleh diberikan gambaran dulu Pak begitu ya. Seperti apa sebetulnya industri asuransi atau juga mungkin reasuransi di tanah air saat ini? Ya, saya khususnya akan berbicara untuk asuransi umum dan Ya, reasuransi, karena ini ada dua segmen lagi yang mungkin berperilaku berbeda, ya, yaitu jiwa dan syariah. ya, Nah, untuk asuransi umum dan reasuransi secara umum memang moodnya industri kita sedang mengalami perlambatan dari segi pertumbuhan pendapatan kita dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kalau kita lihat pertumbuhan kuartal 2 dari laporan dari asosiasi memang tumbuh hanya sekitar kurang dari 6% ya dibandingkan pertumbuhan yang sama yang diperoleh tahun lalu yang lebih baik. Jadi ini memang terutama disebabkan karena ada kelas yang utama yaitu asuransi kendaraan bermotor yang mengalami kontraksi di tahun 2025 dibandingkan 2026. Dan ada beberapa kelas-kelas lain. Kelas utama lainnya seperti harta benda masih tumbuh cukup baik 8%. Tetapi memang karena kelas-kelas lain yang cukup banyak melambat, maka secara overall tumbuhnya juga 5,8% persisnya dari data yang kita terima dari asosiasi, Mbak Sinta. baik, jadi artinya kalau dilihat memang terjadi penurunan begitu ya Pak ya untuk di tahun 2025 ini. Baik, Pak Kocu, ini kita tahu bahwa Indonesia Rendezvous ke-29 ya Pak Iya, ya di iya. Bali International Convention Center ini mengangkat topik Empowering Trust Connecting the World of Insurance and Reassurance ya Pak ya. Nah, apa saja hal penting yang diulas di ajang tersebut? Apa saja yang menjadi pembahasan yang cukup menarik Pak? Ya, judulnya sendiri trust ya sungguh-sungguh sangat menarik karena asuransi adalah bisnis yang berdasarkan kepada trust, sehingga sangat-sangat tepat asosiasi kemudian memilih kata trust sebagai elemen dari bisnis yang harus dilihat kembali dan digelorakan kembali sehingga harapannya nanti bisnis ini akan kembali tumbuh dengan baik tahun-tahun ke depan. Paling tidak saya mencatat ada 4 atau 5 hal Mbak Sinta yang menjadi catatan take away lah, take out dari Bali Rendezvous kemarin. Yang pertama adalah diskusi mengenai pertumbuhan industri asuransi dalam rangka target kita untuk mencapai deepening sektor keuangan yang lebih baik khususnya dari asuransi. Kemudian kita juga kemarin berbicara mengenai asuransi kesehatan. Staf ahli Menteri Kesehatan memberikan gambaran tentang potensi yang besar dari sektor asuransi kesehatan. Kemudian juga ada diskusi mengenai peran dari lembaga penjamin polis nantinya yang akan berperan masuk ke dalam ekosistem asuransi sebagai penjamin polis-polis yang diterbitkan. Kemudian juga pada Bali Rendezvous ini kita mendiskusikan tentang profitability perusahaan asuransi yang memang dilihat rendah ya, cukup rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain, apalagi nanti didiskusikan dengan appetite para pemodal untuk memenuhi batas minimum modal yang akan nanti di tahun 2028. Jadi itu ada beberapa hal yang didiskusikan secara mendalam di dalam Bali Rendezvous kemarin, dan saya sebagai pribadi juga appreciate asosiasi sudah bisa mengemas acara sedemikian rupa sehingga beberapa hal-hal tantangan-tantangan utama didiskusikan mendalam pada acara tersebut, Mbak Baik, Sinta. jadi artinya dibahas bersama ya sepertinya apa saja yang menjadi tantangan dan juga mungkin target-target di tahun depan, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh industri asuransi ya Iya, Pak ya, agar betul, tetap bisa betul. tumbuh positif di tengah situasi yang cukup menantang saat ini. Baik Pak, selanjutnya di awal tahun ini OJK kan memproyeksikan premi asuransi umum dan juga reasuransi nasional ini akan tumbuh sekitar 8% ya Pak ya untuk di tahun 2025. Nah, menimbang situasi global dan juga domestik saat ini, kalau dari Maypark sendiri melihat target tersebut begitu ya, atau juga prediksinya kenyataannya di lapangan seperti apa sih Pak jika disesuaikan dengan angka tersebut? Iya, seperti tadi saya sampaikan di di semester 1 kita tumbuh 5,8%. Berarti masih ada selisih dari target yang pernah disebutkan oleh OJK sebesar 8%. Namun kalau kita lihat bahwa kita masih punya waktu beberapa bulan lagi dan mudah-mudahan selama 3 bulan ini kita bisa melihat percepatan pengembangan bisnis yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa mendekati target yang disebutkan oleh OJK. Namun memang karena
bagian utama dari industri asuransi ini adalah di asuransi kendaraan bermotor dan harta benda, maka kedua sektor inilah yang nanti akan menentukan apakah target 8% itu dapat kita capai atau tidak. Baik, tapi artinya Anda cukup optimistis ya, mungkin di tahun depan industri asuransi ini akan kembali bergeliat ya Pak ya? Saya sangat percaya asuransi akan menemukan caranya Mbak untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi di tahun depan. Baik, lalu selanjutnya Pak, dalam setahun ini kan kita lihat pemerintahan Prabowo Gibran memang tampaknya banyak stimulus ekonomi yang digelontorkan ya, artinya dari pemerintah sendiri. Nah, sektor properti juga turut meraih durian runtuh ya. Kita lihat pemerintah memberikan dukungan yang sangat serius begitu ya, dengan memberikan insentif-insentif. Lalu juga kalau kita lihat ada program yang difokuskan oleh pemerintah seperti misalnya ya tadi bukan hanya soal insentif tapi ada program-program lain ya. Artinya pemerintah terus memberikan bantuan. Bagaimana Maypark melihat insentif-insentif atau stimulus-stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ya untuk bisa mendukung berbagai industri ya, khususnya mungkin industri asuransi yang tentunya kita lihat dari stimulus dan juga bantuan dari pemerintah ini kan ada multiplier effect. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Sangat positif Mbak Sinta, sangat-sangat positif. Saya percaya stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu akan punya dampak ke industri asuransi. Namun juga kita harus sedikit hati-hati karena industri asuransi ini di dalam list needs dan wants-nya masyarakat, konsumen dan juga dunia bisnis itu seringkali bukanlah merupakan prioritas. Sehingga akhirnya belanja asuransi itu seringkali disebabkan oleh karena wajib atau kemudian terikat kontrak. Tetapi memang benar kalau untuk korporasi-korporasi besar itu terkait dengan manajemen risikonya. Nah sekarang stimulus-stimulus itu jatuh di mana? Di bagian pertama atau di bagian kedua? Nah saya melihat bahwa contoh yang paling sederhana yang sedang kita bicarakan sekarang mengenai 3 juta rumah. Ini kan adalah satu program pemerintah yang akan langsung berdampak kepada asuransi. Karena nantinya harapan kami itu pembiayaan maupun risiko rumah itu sendiri sebagai aset itu diasuransikan apakah itu minimal untuk kebakaran, lebih baik lagi kalau ada proteksi bencana alamnya. Jadi saya memandang stimulus pemerintah itu akan berdampak positif Mbak kepada industri asuransi. Namun kita harus hati-hati memanage ekspektasi antara stimulus itu dan dampaknya karena asuransi ini agak di bagian ujung dari kebutuhan masyarakat ataupun konsumen secara umum.